tahu gimana cara nanam sayur kayak gini? Nah, jangan lupa subscribe. Caranya gampang banget. 1, 2, 3 kalian harus subscribe di sini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya banyak yang tahu buat hidup sehat kayak gini. Nah, liatin ya. Thank you. Nah, di sini aku bakal kenalin alat-alat yang harus kalian miliki pada saat kalian mau melakukan atau nanam secara hidroponik. Cuman ada satu instrumen lagi, satu alat lagi yang harus kalian punya, tapi saya nggak tampilin di sini. Itu adalah box buah yang untuk nanti sebagai media airnya untuk next pot. Nah, nanti saya bakal tunjukin. Nah, sekarang ini untuk tahap awalnya, tahap pembibitan yang kalian harus miliki adalah yang pertama nih, styrofoam. Ini mudah sih kalian dapat, misalnya kalian beli nasi atau contohnya beli ayam penyet ya. Nah, kalau kalian beli ayam penyet itu pasti ada styrofoam kayak gini. Nah, jadi ini ya, nih kalian bisa dapetin di tempat kalian beli nasi, beli ayam penyet, itu pasti gampang banget dapetinnya. Jadi nggak perlu beli, kalian cuma beli ayam penyet kalian. Nah, kalian bisa sekalian dapetin tempatnya ini yang bisa kalian gunain buat hidroponik. Nah, yang kedua itu kalian punya flanel dan netpot sebagai media tanamnya. Kalau ini netpot ya teman-teman. Masukin dulu ke bolongan sini. Kelihatan kan ya? Kelihatan lah. Nih. Terus kan ada cabangnya nih. Cabang 2 kayak gini. Gitu. Cabang 2-nya ini kalian masukin ke bolongan-bolongan yang di sini. Nih, tarik kayak gini. Terus masukin ke bolongannya lagi yang di sini. Nih kan, masukin ke sini. Ke sebelahnya. Terus sama kayak yang di sini juga. Dia nih netpotnya kayak gini. Oke. Terus kalian harus punya rockwool gini. Jangan. Nah, ini aku kemarin belinya nggak kayak gini teman-teman. Jadi itu dia bakal kayak satu kotak, satu gabus bata. Nah, kalian harus potong-potong kayak gini. Jadi ukurannya itu ya potongannya dadu. Kayak gini, kelihatan nggak? Ya kan? Jadi ini oke. Nah, jadi rockwool dadu ini kalian celupin ke air kayak gini. Terus itu diangkat sampai airnya itu nggak netes lagi. Nih kita tiris-tirisin tapi jangan diteken
karena nanti itu ngeganggu ukuran air di dalamnya ya. Terus gue taruh di sini, kita bikin lagi. Jadi nanti contoh tanaman yang bakal saya tunjukkan adalah tanaman sawi samhong, namanya sawi samhong ya. Oke, kita mungkin tanamnya 4 aja dulu ya sebagai contoh. Nih, ditiriskan. Jadi benar-benar nggak boleh terlalu basah, nggak boleh terlalu kering. Jadi media tanamnya ini, si rockwool ini dia harus lembab guys. Pokoknya kita pastiin dia benar-benar nggak ada lagi air yang menetes. Nah, kalau ini kan masih ada. Nah, jadi ini dia, saya taruh 4. Nah, ini dia teman-teman, bisa dilihat sendiri. Nah, ini kan udah nih rockwool yang dibasahin tadi. Jadi satu lagi alat yang perlu dibutuhkan adalah tusuk gigi atau alat tusuk lainnya buat ngebolongin si rockwool ini sebagai tempat benih, supaya benihnya nggak goyang-goyang tuh. Jadi kita bolonginnya juga nggak perlu terlalu dalam ya teman-teman, cuman sekedarnya aja supaya si benihnya tadi itu nggak bergeser ke sana kemari, biar dudukannya itu pas. Oke, udah ya, ini udah dibolongin semua. Udah nih, jadi kalian tutup aja nih, ditutup. Terus jangan lupa, nah setelah kalian tutup itu jangan lupa kalau bisa dimasukin ke plastik teman-teman. Jadi fungsinya itu supaya nggak kemasukan angin, agar si rockwoolnya nggak terlalu kering kayak gitu. Dan mau agak hati-hati juga supaya nggak rockwoolnya nggak kebolak-balik, ketungging-tungging, biar dia sproutnya bagus. Kita tinggal tunggu dia nanti sprout. Dan kalau bisa taruhnya di tempat yang gelap ya teman-teman, jangan sampai yang langsung kena cahaya matahari. Hampir mirip dengan kita nanam toge sih, jadi taruh di tempat yang gelap kayak gitu. Nah, jadi ini ya teman-teman, dia udah sprout kayak gini putih. Ini juga udah sprout, ini belum. Ini juga di dalam tadi kulihat dia udah sprout sih. Nah, nih teman-teman, ini tuh dia umurnya belum 1 minggu. Jadi sebelum bisa dikasih nutrisi, dipindahin ke netpot, dia tuh harus daunnya ini berjumlah 4 lembar. Kalau ini kan masih 2, masih jalan 3. Nah, nih dia bisa dipindahi ke nutrisi itu harus 4 daun dulu. Jadi selama masih di sini, selama masih segini, dia ditaruh di main di tempat kayak plafon tadi,
sih namanya, styrofoam, sorry, styrofoam. Ini paling dikasih air di bawahnya, jadi ini styrofoamnya dibolong-bolongin gitu. Nah, sekarang kita mau lihat yang usianya 1 minggu ya. Nah, ini dia hidroponiknya. Jadi ini udah berumur sekitar 2 minggu atau 3 minggu. Nih, teman-teman lihat. Masuk sini. Nah, jadi ini sebenarnya agak dijarakin supaya nanti pada saat dia gede itu enggak mengganggu pertumbuhan yang lain gitu. Jadi yang dibutuhkan teman-teman itu media tanamnya dia. Kalau yang tadi di sini udah ada ini rock wool tadi, terus dimasukin ke net pot. Jadi ini namanya net pot. Ini namanya net pot teman-teman. Flanel. Jadi ini namanya flanel. Ini flanel, ini net pot gitu. Kalau ini harganya murah sih di pasaran. Paling sekitar, kalau net pot itu satuannya kayaknya 1.000. Flanelnya itu kalian beli 5.000 aja di pasar, itu udah cukup dapat banyak. Kalian potong-potong sendiri. Nah, jadi ini ya kita buka dulu. Nah, ini tuh isinya cuman air guys, nih air yang udah dicampur sama nutrisi hidroponik. Jadi ini takarannya 1,5 liter air dicampur sama sepertiga tutup yang A dan nutrisi B. Tuh. Itu berlaku untuk nutrisi A dan nutrisi B, jadi sama takarannya untuk 1,5 liter air. Cuman di sini kayaknya itu bukan 1,5 liter air kita masukin ke sini nih. Ada berapa kali, sekitar saya mungkin ini 6 botol aqua 1,5 liter. Jadi kita hitung sendiri aja itu berapa. Nah, jadi tadi yang takaran air tadi 1,5 liter aqua. Cuman itu airnya kalau misalnya kalian pakai air pump, kalau bisa itu didiemin 1 malam dulu supaya kayak kaporit atau zat-zat lainnya mengendap. Jadi 1,5 liter ini itu dicampur sama, sebentar ya. Nah, dicampur sama hidroponik nutrisi yang A. Jadi sekitar, ini masih ada tutupnya, 3. Nah, ini segini guys. Kalau kalian mau lihat itu cuman sepertiga ini. Nah, kalau dituang, jadi kelihatan yang garis di bawah ya. Jadi ini pun nanti di sini itu paling sekitar 2 minggu setelah dipindahkan dari yang minggu pertama sebelumnya yang tadi dijelasin. Jadi di air dengan takaran sepertiga nutrisi A dan B itu cuma 2 minggu di sini guys. Nah, setelah dia 2 minggu supaya pertumbuhannya lebih cepat, jadi asumsinya itu gini, kalau misalnya anak bayi itu kan makannya nggak terlalu banyak kan. Kalau anak bayi makannya pasti lebih sedikit dibanding orang dewasa. Nah, sama seperti hidroponik. Jadi kalau seandainya umurnya masih
1-2 minggu dia kan nggak butuh banyak nutrisi. Nah, supaya pertumbuhannya lebih cepat, jadi semakin lama semakin dewasa itu pasti dia butuh makannya banyak. Makanya nanti pada saat itu misalnya udah 2 minggu, takarannya bakal naik. Jadi ini airnya biasanya sih aku nggak buang sih, aku gantiin sama yang bibit yang lain karena ini masih ada box satu lagi. Nah, airnya juga bisa dibuat siram tanaman supaya lebih subur gitu. Nah, digantiin takarannya itu 1,5 liter botol aqua ini sama 1 botol dengan takaran nutrisi setengah tutup botol ini. Kalau tadi itu 1/3, ini setengahnya gitu, setengah nutrisi A dan setengah nutrisi B. Jadi perbandingannya sama 1:1 yang A dan B. Ini saya banget ya dimakan sama ini juga habis daunnya dimakan ya. Dia kayak Nah, jadi ini ya teman-teman, ini kan nutrisinya mau dinaikin, jadi dari yang sebelumnya itu cuman 1/3 tutup botol, sekarang bakal naik jadi setengah tutup botol dari takaran aqua 1,5 liter. Nah, kita mau naikin nutrisinya, jadi ini nanti nutrisinya bakal buat seterusnya sampai panen, nggak ditambah-tambah lagi nutrisinya, nggak. Jadi kita mau praktekin dulu, langsung aja ya. Nah, jadi ini ya teman-teman, takarannya 1,5 liter air, kita masukin ke wadahnya ya. Itu dicampur dengan nutrisi hidroponik B. Nah, dari nutrisi hidroponik B kita campurkan setengah tutup. Nih, setengah tutup. Kelihatan teman-teman? Setengah tutup. Dimasukin ke sini. Sama setengah tutup juga hidroponik A. Jadi ini kebanyakan. Nah, ini setengah tutupnya, teman-teman. Setengahnya aja kita campur. Jadi sebenarnya satu wadah ini nih nggak cukup kalau cuman 1,5 botol liter ini. Jadi bakalan sekitar mungkin 4-6 botol ini. Jadi kalian hitung aja, setiap satu botol 1,5 liter itu setengah dari nutrisi B dan setengah dari nutrisi A, setengah tutup botol gitu.
Ayo isinya tuh air. Jadi kalau dia udah gede tuh kayak gitu akarnya udah banyak, jadi kan akarnya bisa langsung. Kalau ini sementara dia pakai panel kayak gini. Bagusnya sih pagi diguncang-guncang gini supaya kayak aliran oksigennya jalan. Tapi kok nggak sempet ya nggak apa-apa juga. Nih. Nah, ini selada hidroponiknya, cuman karena kepanasan dia jadi layu. Nih, layu kayak gini. Nah, ini aku langsung makan ya.